Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di materi mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Setelah UTS, kalian sudah melalui fase pertengahan dari materi di mata kuliah kita, yaitu fase ujian tengah semester dengan beberapa tugas yang sudah kalian lakukan dan sudah kalian kumpulkan di e-learning, di menu yang ada di e-learning. Nah, setelah UTS ini, saya akan menjelaskan kepada kalian, materi yang akan saya jelaskan kepada kalian masuk terhadap penafsiran ayat-ayat dakwah dalam kitab-kitab tafsir tertentu. Kalau materi sebelum UTS kemarin, saya sudah menjelaskan secara sebagian, itu belum semua materi tentang pendekatan tafsir saya jelaskan, ya itu sebagai pengetahuan kalian bahwa melakukan penafsiran Al-Quran itu ada berbagai macam cara yang berbeda antara satu mufassir dengan mufassir yang lainnya. Nah, setelah UTS ini saya akan memberikan pengetahuan atau pemahaman lebih lanjut kepada kalian terhadap langsung penafsiran, tidak berkaitan lagi tentang teori pendekatan yang digunakan dalam penafsiran, tapi langsung hasil penafsiran yang ada dalam kitab-kitab tafsir para mufassir masa lalu. Dan di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran ayat dakwah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Saya memulai dari penafsiran pada masa jauh pada masa lampau, pada masa lalu, karena nanti ingin memberikan pemahaman kalian apakah ada perbedaan atau perkembangan pemahaman dari penjelasan mufassir di masa lampau dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab awal munculnya penafsiran Al-Quran dalam bentuk kitab yang didapatkan dari Timur Tengah, yang bukan dari kitab tafsir Indonesia. Nah, nanti yang saya harap di akhir kalian bisa melakukan pemetaan itu, bahwa memang ada perkembangan pemahaman, ada perbedaan pemahaman antara mufassir dalam kitab tafsir klasik dengan kitab-kitab tafsir yang lainnya yang ada di Nusantara khususnya. Oke, di dalam kitab tafsir yang klasik atau pada kitab tafsir era pertengahan pada masa lalu, saya mengangkat kitab tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Nah, sebelum melakukan penjelasan terhadap penafsiran tersebut, saya ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali materi-materi awal dalam mata kuliah kita, yaitu apa sih pengertian, maaf itu ada yang typo ya, ingatkah kalian dengan pengertian dan tujuan dari dakwah itu apa? Ini jangan sampai lupa ya, bahwa dasar memahami ayat-ayat dakwah ya kalian harus memahami secara dasarnya mengenai pengertian dan apa sih tujuan dari dakwah itu sendiri. Yang mana secara ringkasnya bahwa dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan, kepada kebaikan, situasi untuk yang lebih baik lagi, untuk yang lebih sempurna, baik itu tertuju untuk pada pribadi seseorang secara individu atau kepada masyarakat. Itu pengertian dan tujuannya kan secara dasar seperti itu. Dan itu menjadi landasan ketika memahami tafsiran dari ayat-ayat yang digunakan untuk berdakwah atau ayat-ayat yang berkaitan tentang materi-materi kedakwahan. Nah, saya pada video kali ini, pada materi kali ini akan menyinggung satu ayat yang berkaitan tentang ayat dakwah. Ini kalian pasti tidak asing dan saya sering menyebut contoh ini, tapi di sini nanti kalian bisa membedakan bagaimana penafsiran ayat ini dalam suatu kitab tafsir tertentu, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, kalian tidak asing dengan kata bila hikmati wal mau'izatil hasanati, karena sering sekali dari para pendakwah atau ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang dakwah pasti akan menyinggung ayat ini. Nah,
kali ini coba kita lihat bagaimana sebenarnya penafsiran dari mufassir. Kalau selama ini kalian pasti melihat dalam penyampaian para kiai, ustadz, atau juga baca dalam suatu tulisan buku, artikel. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengajak kalian memahami ini langsung ke kitabnya. Bentuk penafsiran dari kitabnya itu seperti apa. Nah, saya tadi di awal sudah mengatakan bahwa saya akan memfokuskan pada dua penafsiran di era klasik atau pertengahan, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Tafsir mengenai kitab tafsirnya kalian bisa menemukan di Google. Di Google sudah banyak yang mengupload PDF dari keseluruhan kitab tafsir ini. Kalian bisa mendownloadnya jika ingin melihat secara langsung seperti apa bentuk kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi yang jumlahnya berjilid-jilid, lebih dari 10 jilid. Jika kalian membelinya secara fisik, secara bukunya, secara cetak, maka akan menghabiskan banyak dana atau biaya, sehingga di era saat ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi. Kalian bisa mempermudah dan bisa mengirit dari pembelian terhadap buku yang berbentuk cetak, karena sudah banyak yang berbentuk PDF yang hanya tinggal di-download. Dan dua kitab tafsir ini saya pastikan sudah ada bentuk PDF-nya secara full yang bisa kalian download. Atau juga yang sudah berbentuk aplikasi di Play Store, di App Store itu juga ada kok. Saya pernah mengecek bahwa ada yang membuat aplikasi yang isinya tentang kitab tafsir Ibnu Katsir, yang isinya full mengenai kitab tafsirnya. Ada juga yang bentuknya adalah kitab tafsirnya yang berbahasa Arab, dan juga Al-Qurtubi juga seperti itu. Ada yang berbahasa Arabnya langsung, ada juga yang bentuk terjemahan. Nah, sehingga silakan, saya tidak akan menjelaskan, tidak akan mengajak kalian untuk langsung melihat kitab tafsirnya secara fisiknya, tapi di sini saya akan mengambil poin-poin atau penafsiran yang saya tuangkan dalam bentuk PowerPoint ini, dan sudah saya alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Karena kitab tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi itu merupakan kitab tafsir yang berbahasa Arab, tapi sudah banyak terjemahannya. Dan di penjelasan ini saya mencantumkan yang berbahasa Indonesianya agar lebih memberikan pemahaman, tidak menyulitkan kalian untuk memahami mengenai penafsiran ayat ini. Nah, kita akan membedakan, melihat apa perbedaan penafsiran terhadap ayat tadi dari kedua kitab tafsir ini. Yang pertama, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, penjelasan tentang ayat tersebut itu lebih detail. Ini saya garis bawahi dulu, lebih detail dari penjelasan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Nah, bagaimana perbedaannya? Yang pertama yaitu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan di awal ke isi yang dimaksud dengan ud'u ila sabili rabbika itu apa. Beliau langsung menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah tentang Allah itu memerintahkan Rasulullah Nabi Muhammad untuk mengajak manusia menyembah dengan cara yang bijak. Kata ud'u ila sabili rabbika itu maksudnya menurut Ibnu Katsir seperti itu. Lalu kemudian penafsiran yang kedua, beliau tidak hanya melakukan penafsiran menurut beliau sendiri, tapi beliau juga melakukan kutipan penjelasan dari ulama atau penjelasan dalam referensi yang lain. Dan di ayat ini beliau mengutip dari penjelasannya At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, yang mengatakan bahwa mengajaknya itu mengajak kemana maksudnya. Nah, beliau menggunakan penjelasannya At-Tabari, yang dimaksud, yang diserukan itu apa. Yang ternyata yang diserukan, yang diajak itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang diserukan, yang didakwahkan itu adalah isi dari Quran dan Sunnah. Nah, ini menurut At-Tabari yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Di penjelasan berikutnya, Ibnu Katsir memaknai dari kata wajadilhum billati hiya ahsan.
beliau memaknai lafadz kalimat ini, yaitu dengan makna ajakan. Kalimat ini bermakna ajakan yang diwarnai dengan suatu perdebatan. Nah, sehingga beliau memperlihatkan, Al-Quran memperlihatkan bahwa mengajak kepada seruan kepada kebaikan, kembali kepada Al-Quran, mengajak atau menyerukan isi Al-Quran dan hadis dan sunnah, itu tidak mulus, bahwa pasti ada perdebatan, ada diwarnai suatu percekcokan, perselisihan. Nah, dari situ menurut Ibnu Katsir, maka untuk menanggulangi perdebatan perselisihan itu, maka penyeruan atau pendakwaan itu harus dilakukan dengan cara tutur yang baik. Salah satunya yaitu dengan lemah lembut, tutur katanya baik, tidak kasar. Nah, itu yang ditafsiri oleh Ibnu Katsir terhadap lafadz wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terakhir, beliau menyebut munasabah ayat. Atau di materi kemarin, di pertemuan-pertemuan yang lalu, saya sering menyebut tentang munasabah atau keterkaitan ayat tersebut dengan ayat-ayat yang lain untuk memahami maknanya. Dan ini penting untuk dipahami, karena ayat Al-Quran itu secara satu kesatuan itu saling terkait. Maka jika ingin memahami Al-Quran, memahami ayat dalam Al-Quran, jangan hanya fokus ke satu ayat yang ingin dipahami, tapi mencari munasabahnya. Apakah ada surat lain yang berkaitan dengan ayat tersebut? Gunanya apa? Gunanya untuk mendukung pemahaman terhadap makna dari ayat yang ingin ditafsiri. Nah, salah satunya munasabah yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yaitu ayat tersebut punya keterkaitan dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 46, lalu Toha ayat 44, Al-Qasas 55, 56, dan juga Al-Baqarah 272. Nah, saya akan memperlihatkan satu ayat yang berkaitan itu. Salah satunya adalah Al-Ankabut 46 ya. Nah, coba kalian cari juga, saya akan memperlihatkan juga ayat 46. Nah, ini ayat 46 ini berbicara tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Nasrani, yang orang-orang yang berpegangan pemahaman agamanya itu terhadap suatu kitab tertentu, ya, yaitu para ahlul kitab ya yang berpegang terhadap kitab Injil, Taurat. Nah, beliau mengatakan bahwa janganlah kamu mendebat para ahlul kitab, melainkan dengan cara yang baik. Nah, menurut Ibnu Katsir ini merupakan keterkaitan yang bisa didapatkan dari ayat ini, bahwa menghadapi atau menyerukan suatu ajakan kepada Quran dan Sunnah untuk memahami isi Quran, untuk mempercayai, mengimani Al-Quran, itu perlu dengan cara atau metode tertentu. Salah satunya adalah dengan cara yang baik tadi. Dengan cara yang baik tadi apa? Ya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, yaitu lemah lembut, tutur kata yang baik. Nah, itu menurut penafsiran Ibnu Katsir, bahwa munasabah ini sangat penting untuk mendukung pemahaman terhadap suatu ayat yang ingin ditafsiri. Yang kedua, bagaimana jika melihat penafsiran dari tafsir Al-Qurtubi? Al-Qurtubi lebih ringkas memberikan penafsiran terhadap ayat ini. Di Quran surat An-Nahl ayat 125 ini, beliau lebih ringkas. Beliau pertama tidak langsung menjelaskan mengenai makna isinya, tapi menjelaskan tentang asbabun nuzulnya terlebih dahulu. Beliau menjelaskan bahwa asbabun nuzul dari Quran surat An-Nahl ayat 125 ini, yaitu ayat ini turun di Makkah. Ketika peristiwa apa? Yaitu ketika terjadi perdebatan dengan kaum kafir Quraisy, yang tujuannya ayat ini adalah anjuran untuk berdamai dengan para orang Quraisy tadi.
Nah, dan diperintahkan, kemudian Al-Qurtubi melanjutkan dengan penjelasan maknanya, baru ke makna dari ayatnya. Berdamai yang seperti apa menurut Al-Qurtubi, yaitu dengan cara mengajak untuk menyeru pada agama Islam dengan cara sama seperti Ibnu Katsir, dengan cara lemah lembut, tidak kasar. Dan Al-Qurtubi juga menekankan bahwa tidak boleh adanya peperangan dengan para orang kafir Quraisy tadi. Lakukan penyeruan, pendakwahan itu dengan cara damai, dengan cara baik-baik, tidak dengan cara memaksa dan sebagainya. Itu menurut Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menekankan ada dua penekanan beliau. Pertama, dengan kata berdamailah dengan orang Quraisy, dan yang kedua adalah ada larangan tidak boleh melakukan peperangan dengan orang Quraisy, dengan kafir Quraisy ketika melakukan suatu penyeruan terhadap isi dari Al-Quran dan Sunnah untuk mengajak pada kebaikan agama Islam. Nah, kemudian Al-Qurtubi yang terakhir menyinggung mengenai penekanan dari ayat ini. Yang berkaitan dengan lafadz yang wajadilhum billati hiya ahsan tadi. Kalau Al-Qurtubi, kalau Ibnu Katsir tadi memaknai dengan bahwa ajakan itu pasti ada perselisihan, makanya untuk menghindari perselisihan itu perlu ada metode atau cara tersendiri. Nah, kalau Al-Qurtubi memaknai ayat itu hanya melakukan penekanan bahwa jangan sampai ajakan itu terjadi perselisihan. Nah, tanpa memberikan solusi bagaimana caranya untuk melakukan pendakwahan atau penyeruan tanpa perselisihan. Beliau tidak menekankan lagi, berbeda dengan Ibnu Katsir yang menekankan ulang. Dan Al-Qurtubi itu tidak menjelaskan itu tidak berdasarkan dari pemahamannya sendiri, tapi mengambil dari suatu referensi sumber yang lain dari kitab Ma'anil Quran. Ada sumber yang dicantumkan oleh Al-Qurtubi untuk memberikan penjelasan terhadap penafsirannya. Nah, dari dua penafsiran tadi, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kita bisa melihat bedanya dari kedua tafsir ini. Secara isi hampir sama, tapi secara pemaparan akan memberikan suatu perbedaan dan memberikan suatu ilmu yang berbeda. Ibnu Katsir, kita akan mendapatkan tentang ilmu munasabah, praktek dari munasabah. Gimana cara mempraktekkan, mengaitkan ayat tertentu, melihat pemaknanya dari ayat-ayat yang lain, atau yang disebut dengan munasabah. Yang kedua, yaitu kutipan riwayat. Kutipan riwayat. Nah, dicantumkan di situ bahwa Ibnu Katsir mengambil dari salah satunya dari At-Tabari untuk menjelaskan dari mana ayat itu. Beliau menjelaskan dari siapa orangnya. Yang berikutnya yaitu makna kalimat penting. Beliau ada penekanan terhadap kalimat-kalimat penting dalam suatu ayat tersebut, bahwa tidak semua ayat itu semuanya tidak ada kalimat intinya. Nah, beliau menekan bahwa ada kalimat inti, kalimat penting yang harus dipahami ketika memahami ayat itu. Kalau di ayat ini beliau menekankan terhadap kata yang wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kalimat penting menurut Ibnu Katsir. Nah, kalau dari penafsiran Al-Qurtubi, apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah memahami asbabun nuzul, yang mana dalam asbabun nuzul ini tidak dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Sebaliknya Ibnu Katsir tidak menjelaskan asbabun nuzul, tapi memberikan pemahaman terhadap munasabah untuk memahami ayat Al-Quran. Sedangkan Al-Qurtubi tidak menjelaskan munasabah itu di ayat ini. Yang kedua adalah kutipan langsung dari sumber literatur. Nah, tadi Al-Qurtubi menyebut dari kitab Ma'anil Quran tanpa menyebut siapa pengarangnya, tapi di situ akan memberikan pemahaman bahwa memberikan suatu penafsiran yang tidak diambil dari penafsiran dirinya, bahwa harus berdasarkan dari penafsiran-penafsiran yang didukung dengan penafsiran-penafsiran yang lain, maka perlu penyampaian mengenai kutipan sumber literatur tersebut. Yang ketiga adalah makna ayat. Sama, meskipun Al-Qurtubi tidak mencantumkan kata mana yang menjadi makna penting dari ayat itu, tapi ya langsung menjelaskan dari makna inti ayatnya. Nah, dari kedua perbedaan ini, maka kita bisa memahami bahwa setiap mufassir, setiap kitab tafsir itu mempunyai ciri khas masing-masing ketika menyampaikan isi dari tafsirannya. Meskipun muaranya itu sama, secara muara isi substansi kan sama, tapi
prosesnya untuk memahami itu berbeda-beda. Nah, ini yang saya maksud bahwa setiap mufasir itu mempunyai pendekatan masing-masing. Ada yang menekankan dari sisi linguistiknya, kata-kata penting. Ada yang menekankan bahwa historisitas itu penting. Dan ini ditunjukkan seperti yang dari Al-Qurtubi, bahwa perlu memahami historisitas dari ayat tersebut terlebih dahulu. Atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Oke, itu. Nah, yang terakhir bahwa kita untuk menjawab pertanyaan kenapa kok terjadi perbedaan antara dua mufasir itu dalam menjelaskan penafsirannya, dan ini tidak terlepas dari latar belakang keduanya. Nah, ini saya ajak kalian untuk memahami dua latar belakang dari dua kitab tafsir ini ya. Yang pertama adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu lahir di Basra tahun 1300 Masehi. Kemudian ia sejak kecil memang konsen dalam bidang tafsir, hadis, dan juga sejarah. Pemikirannya itu banyak dipengaruhi Ibnu Taimiyah, sehingga secara logika di dalam menuangkan gagasan-gagasannya itu lebih logis karena Ibnu Taimiyah yang penafsirannya atau penjelasannya yang ro'i atau bahasa tafsirnya adalah ro'i. Ro'inya itu lebih dominan dari riwayatnya, dari tafsiran yang berbentuk riwayah atau maksur. Yang berikutnya adalah nalar pemikirannya itu afirmatif ideologis, yaitu bahwa dengan beliau merupakan yang mengunggulkan pemahaman secara ro'i, logika berpikirnya lebih dijalankan, maka di sini ada yang menyebutkan bahwa pemikirannya itu sangat ideologis, sangat ideologi yang dia pegangi itu sangat terbawa dalam penafsirannya. Yang terakhir yaitu metode dalam penafsirannya memang bil maksur dengan penyajian tahlili. Makanya dalam penafsirannya tadi tidak terlepas dari tafsiran riwayat-riwayat. Yang berikutnya adalah Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini lahir di Cordoba tahun 1214, yang metode penafsirannya sama, yaitu tahlili, tapi secara mazhab beliau Sunni Maliki, dan ini yang bisa kita lihat kenapa kok beliau sangat menekankan terhadap konteks asbabun nuzul, karena memang dalam beberapa literatur beliau itu sangat konsen ketika melakukan penafsiran terhadap analisis bahasaan atau lugawi dan juga konteks historis dari suatu ayat. Ini sangat mendominasi, maka tidak heran jika tafsirannya asbabun nuzul dominan ketika melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu. Nah, ini pertanyaan saya, menurut kalian apakah kedua tafsir ini dalam menafsirkan ayat dakwah menggunakan cara pendekatan yang sama? Nah, kalian bisa lihat tadi dengan model proses pemberian pemahaman yang berbeda, maka kalian akan menyimpulkan yang dikaitkan dengan pendekatan yang sudah kalian dapatkan materi sebelumnya, bahwa setiap mufasir punya pendekatan yang berbeda ketika menuangkan penafsirannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga memberikan manfaat, dan lakukan resum sebagaimana yang sudah menjadi tugas kalian. Dan kalian bisa mempraktekkan pemahaman terhadap kitab-kitab tafsir tertentu mengenai ayat yang sama, sehingga kalian memberikan pemahaman terhadap kalian bahwa penafsiran itu tidak hanya satu, bahwa setiap mufasir dan setiap kitab tafsir punya ciri khas dan punya cara untuk memberikan pengetahuannya. Seperti itu. Oke, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.